Iya. Dari pola makan, dari pola makannya bagaimana, dan cara minum yang mau kita minum Prepano itu yang mana? Satu, kedua, gimana dengan program untuk kehamilan? Itu aja. Oke. Maksudnya untuk program untuk kehamilan itu bagaimana nih? Apanya yang ditanyakan? Yang belum hamil, punya anak ya, belum punya anak, bagaimana atau apa yang mau diminum baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Oke. Nah kalau untuk tadi yang untuk berat badan, iya nggak apa-apa. Nah tadi kalau untuk yang berat badan, sebenarnya kalau dari pola makan sendiri itu nggak ada yang terlalu khusus banget sih sebenarnya. Jadi kalau soal kita masalah menjaga berat badan itu soal menjaga yang masuk itu harus seimbang atau lebih rendah daripada lebih rendah daripada yang dikeluarkan. Nah kalau kita mau tepuk rata, paling gampangnya adalah itu 1.500 kalori setiap hari. Biasanya kalau kita normal nih ya, yang seumuran kita lah ya, sudah dewasa seumuran kita, itu biasanya 1.500. Kalau yang wanita, aktivitas kita seperti biasa, metabolisme yang umum, itu kurang lebih sekitar 1.600 per harinya. Kalau pria, itu bisa lebih banyak, bisa sampai 2.000. Makanya sebenarnya kalau kita asupan masuk kalori kita jaga di 1.500, itu udah pasti minus semua, baik pada wanita maupun pada pria, gitu. Kalau bisa di bawahnya lagi, itu lebih bagus. Nah biasanya dijaga antara 1.000 sampai 1.500 kalori asupan sehari. Kalau itu kita ilustrasikan kepada konsumsi kita sehari-hari, sebenarnya asalkan kita makannya normal, nggak berlebihan ya, jangan porsinya KFC atau McD ya, itu gede-gede, ayamnya gede-gede, itu kalori udah berapa ya. Terus nggak makan Indomie ya kan, terus nggak nyemil-nyemil yang lain, makan biasa aja, satu piring standar itu sebenarnya sekitar asupannya itu sekitar nggak lebih dari 500 kalori sebenarnya. Jadi sebenarnya 3 kali makan cukup. Kalau mau lebih kurang lagi 2 kali makan, siang dan malam. Paginya bisa diajar pakai Lavanol. Siang atau sore deh, jangan malam banget juga ya. Karena supaya kalau bisa menjaga, jangan nih habis makan langsung tidur. Jadi biar masih ada sedikit pembakarannya lah gitu. Kalau bisa makan terakhir itu 3 jam sebelum istirahat, sebelum tidur. Nah, dijaga seperti itu kita bisa menjaga berat badan kita stabil. Nah, nanti kita tinggal tambahkan nih, semakin banyak minusnya, itulah nanti akan semakin cepat turun berat badannya. Nah sekarang tinggal nanti kita makan udah kita jaga nih, gimana caranya supaya keluarnya bisa lebih banyak. Itulah makanya biasanya kita berolahraga supaya kalori yang dibakar lebih banyak. Tapi kadang-kadang itu dia olahraga juga nggak gampang. Ini kayak gini sekarang, ya mau olahraga hujan. Saya nggak punya gym private sendiri dok wes, gym private ya. Jadi gimana dong? Di rumah kita bisa olahraga ringan, naik turun tangga, ngepel, nyapu, ya pekerjaan rumah itu masih bisa kita lakukan. Bisa kita tambahkan dengan konsumsi koko Lavanol, supaya apa? Tadi, yang harusnya suatu kegiatan mungkin hanya membakar 100 kalori, dengan kita konsumsi koko Lavanol, yang terbakar bisa lebih banyak. Bisa jadi 120, 130, mungkin bisa sampai 150. Gitu. Jadi bisa lebih banyak, lebih efektif pembakaran kalorinya, sehingga tadi minusnya jadi makin banyak juga, jadi makanya bisa lebih cepat turunnya. Itu kalau yang mau program turunin berat badan ya. Minum koko Lavanol yang mana? Pada dasarnya mana aja boleh, cuman tadi yang saya rekomen ya, kalau saya sih lebih pribadi lebih sukanya yang original, karena itu bisa membantu sekaligus menekan selera makan karena rasanya pahit gitu. Itu minumnya saya biasanya 2 sendok makan setiap hari, 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam gitu ya. Terus habis itu kalau yang mau tadi tips perencanaan kehamilan, program hamil, pada dasarnya kita harus pastikan yang pengen program hamil make sure dirinya sehat. Itu intinya.
Gimana kita make sure diri kita sehat? Kita bisa cek ke dokter. Kita punya masalah nggak sih sebenarnya di sistem reproduksi kita, baik si wanitanya maupun si prianya. Seringnya yang periksa cuma wanitanya doang, prianya nggak mau periksa, ya kan? Kenapa? Suka takut menerima kenyataan kalau ternyata mungkin salah satu kurang subur, biasanya seperti itu. Nah, pertama kita harus make sure dulu nih kita sama-sama sehat, ya. Setelah itu baru tinggal kita perbaiki nutrisi. Kita perbaiki nutrisi. Yang wanita minum asam folat, ya. Terus habis itu dua-duanya mulai olahraga, istirahat yang cukup, stresnya dijaga, ya. Bisa dengan konsumsi juga tambah flavanolnya, ya, supaya itu tadi kualitas sperma dan ovumnya bagus. Baru tinggal berhubungannya aja. Berhubungannya kapan? Berhubunganlah di timing yang tepat. Jangan asal-asal berhubungan, tapi di masa subur. Dihitung kapan masa suburnya. Maka yang wanita harus selalu dicatat. Setiap bulan, haid pertama, hari pertamanya, itu tanggal berapa. Yang penting hari pertama, bukan hari yang berapa hari segala macam. Enggak, hari pertama aja. Hari pertamanya tanggal berapa. Itu dicatat setiap bulan. Dari situ bisa dibaca kapan nanti masa suburnya. Itu ya, dengan begitu itu bisa semakin meningkatkan nanti terjadinya probabilitas kehamilan. Oke, Bu? Oke, keren ya. Berikan tepuk tangan untuk